Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Aminah NIM 2014030059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidikan adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai konselor, pamong belajar, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya serta secara langsung berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Sementara tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Dan yang bagian B yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang berpotensi serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu perencanaan pengelolaan tenaga pendidikan. Perencanaan pengelolaan tenaga pendidikan adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan langkah awal dari pelaksanaan fungsi pengelolaan SDM. Dan yang kedua yaitu pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengadaan atau rekrutmen adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pendidik yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Dan materi yang bagian C yaitu pengelolaan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan kinerja adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dengan pengelolaan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi yang pertama yaitu fungsi kinerja yang esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua yaitu seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan. Yang ketiga yaitu bagaimana tenaga pendidik dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki maupun mengembangkan kinerja yang sekarang. Dan yang keempat yaitu bagaimana prestasi kerja yang akan diukur. Yang kelima yaitu mengenali berbagai hambatan kerja dan menentukan penyelesaiannya. Dan materi yang ke bagian D yaitu tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, dan kreativitas. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah yang pertama, memungkinkan lembaga pendidik mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang handal, loyal, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pendidik. Yang kedua yaitu meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem dengan kinerja tinggi. Dan yang keempat yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Dan yang materi bagian D yaitu strategi pembinaan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Secara umum, pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku kerja tenaga pendidik atau kependidikan sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Berikutnya adalah strategi pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu strategi pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga atau institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan keterampilan, pengetahuan, serta untuk mempertahankan mutu kerja. Yang kedua yaitu strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan lebih dititik beratkan pada peningkatan kemampuan atau ability melalui jalur formal dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.